Mengagahkan Kalimantan menggenggam Ambalat. Rencana penempatan satu skadron jet tempur F-16 Viper di Pontianak AFB, sebenarnya tidak terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Karena awalnya difokuskan untuk mengawal Natuna, lebih dekat ke Natuna. Maka rencana penempatan itu menjadi sangat strategis karena sekaligus menjadi payung utama untuk menjaga bumi Borneo yang sedang bergembira dengan rencana kehadiran ibu kota baru. Sementara itu rencana memindahkan satu skadron jet tempur Hawk di Pontianak untuk dikumpulkan dengan skadron Hawk di Pekanbaru perlu dievaluasi kembali. Akan lebih baik distribusi 16 jet tempur Hawk itu diurai ke Tarakan AFB, Natuna AFB dan Berau AFB. Jet tempur Hawk kita ketahui juga sebagai pesawat pengebom dan ibu kota baru itu berbatasan darat langsung dengan negara jiran. Jadi Hawk diperlukan banget di Kalimantan. Kita ketahui saat ini Pontianak AFB menjadi markas Skadron Elang Hatulistiswa dengan alutsista 16 jet tempur Hawk dan Skadron 51 UAF dengan pesawat Nirawak Aerostar buatan Israel. Apache dan Mi-35, pantas untuk Kalimantan. Sebagai ibu kota yang berbatasan darat dengan negara lain, sangat layak kekuatan TNI AD dilipat gandakan di Kalimantan. Setidaknya harus ada satu divisi Kostrad di samping dua Kodam yang sudah eksis. Kodam Tanjung Pura dengan wilayah Kalbar dan Kalteng bermarkas di Pontianak saat ini memiliki kekuatan 10 batalion infanteri, artileri, arhanud dan kavaleri. Sementara Kodam Mulawarman yang bermarkas di Balikpapan dengan wilayah Kaltim, Kalsel dan Kaltara juga memiliki kekuatan 10 batalion infanteri, artileri, arhanud, kavaleri plus satu skadron helikopter tempur di Berau milik penerbat. Sebagai pulau yang berbatasan darat dengan Malaysia dan menjadi pusat pemerintahan negeri ini, perkuatan militer di Kalimantan harus setara dengan Jawa. Ibu kota baru harus dilindungi dengan kekuatan minimal satu brigade infanteri mekanis, satuan peluru kendali jarak pendek dan jarak menengah serta pangkalan militer seperti Halim AFB Jakarta. Pulau Kalimantan yang berhutan lebat jelas memerlukan tambahan kekuatan batalion infanteri dan armet yang disebar di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Kekuatan Angkatan Laut jelas merupakan tugas utama Armada 2 yang bermarkas di Surabaya. Pangkalan AL di Balikpapan harus ditingkatkan menjadi pangkalan utama TNI AL yang bersifat khusus. Sudah ada pangkalan utama TNI AL di Tarakan yang membawahi Balikpapan. Pangkalan bersifat khusus maksudnya harus ada KRI yang standby atau beroperasi di perairan Balikpapan setiap saat. F-16 Viper, sebentar lagi. Ingat Laut Sulawesi dan Selat Makassar adalah laut dalam. Perairan ini sangat ideal bagi perjalanan kapal selam ukuran besar. Itu sebabnya memilih pangkalan kapal selam di Teluk Palu adalah karena idealnya perairan ini juga karena mengawal Ambalat. Sayangnya bencana gempa bumi dan tsunami merusak fasilitas pangkalan yang baru saja selesai dibangun. Natuna sangat membantu dari sisi pertahanan utamanya jika terjadi konflik teritori dengan Malaysia, soal Ambalat misalnya. Pangkalan AU dan AL Natuna dipersiapkan untuk pertahanan garis depan menangkal lidah naga China. Namun jika terjadi konflik dengan Malaysia, pangkalan ini memegang posisi kunci untuk memblokade aliran militer dari semenanjung Malaysia ke Sarawak dan Sabah di Kalimantan. Maka rencana perkuatan militer kita di Kalimantan sehubungan dengan lokasi ibu kota baru dari sisi strategi militer menguntungkan Indonesia terutama soal Ambalat. Meski tujuan itu bukan karena Ambalat. Sama halnya dengan memperkuat Natuna. Sangat dimungkinkan kehadiran satu divisi Kostrad di Kalimantan, apakah dengan cara membangun divisi baru atau merelokasi satuan-satuan tempur yang tergabung di divisi Kostrad yang ada di Jawa. Artinya akan hadir sejumlah alutsista baru misalnya tambahan tank Leopard, MLRS Astros, artileri Nexter, roket Ran, termasuk satuan peluru kendali jarak menengah. Dan semua model perkuatan itu diniscayakan ada di program MEF Jilid 3, tahun 2020 sampai tahun 2024.